Kondisi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun sejak pertama kali masuk ke Indonesia menuntut masyarakat untuk senantiasa mampu merubah gaya hidup dan kebiasaan yang ada. Coronavirus disease atau biasa dikenal di Indonesia sebagai COVID-19 merupakan salah satu jenis virus yang bersifat zoonosis atau dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Setidaknya terdapat 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu MERS-CoV dan SARS-CoV. Keresahan masyarakat terhadap keberadaan virus COVID-19 yang menuntut para warga untuk dapat tumbuh dan berdampingan bersama menimbulkan paradigma negatif terhadap kelestarian makhluk hidup. Tuntutan untuk melaksanakan lockdown serta kecenderungan untuk menghentikan segala aktivitas di luar rumah dinilai tidak memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan sistem ekologis di bumi. Seorang matematikawan dan meteorologi Amerika serta penemu teori chaos modern, Edward Norton Lorenz, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah bentuk implementasi dari butterfly effect. Berdasarkan sudut pandang lingkungan hidup, pandemi dapat muncul ketika terjadi suatu ketidakteraturan pola hidup manusia sehingga melanggar jaring kehidupan. Artinya, alam semesta mampu memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri atau homeostatis dari berbagai kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Salah satu cara yang secara tidak langsung menjadi upaya homeostatis yang dapat dilakukan oleh manusia adalah dengan menerapkan lockdown seperti yang banyak dilakukan kala pandemi COVID-19 berlangsung. Kecerdasan ekologis yang perlu diterapkan di tengah pandemi COVID-19 adalah mengubah stigma terkait buruknya kondisi pandemi bagi tatanan sosial menjadi besarnya peran manusia untuk senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara makhluk hidup terkhusus lingkungan. Kajian mengenai ekologi akan berpusat pada manusia dan alam sebagai sebuah sistem yang membentuk suatu ekosistem menjadi satu jaringan kehidupan. Keberadaan ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik selanjutnya mampu dimanfaatkan oleh manusia secara baik sebagai sumber daya alam. Keberadaan media sosial dalam penyaluran informasi teraktual memberikan akses termudah bagi masyarakat, terlebih ketika kondisi COVID-19 berlangsung. Sistem komunikasi dan teknologi informasi atau Information and Communication Technology atau ICT dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk mendukung program pengembangan kecerdasan ekologis di masa pandemi COVID-19. Eksplorasi mendalam secara kualitatif dan kuantitatif dari sistem dan teknologi informasi akan mendorong dan mempengaruhi lingkungan hidup menuju peluang dan tantangan masa depan. Efek domino dari meningkatnya suhu di bumi adalah peristiwa melelehnya es di kutub yang dapat memicu berbagai bencana seperti kenaikan air laut dan banjir rob. Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari perubahan iklim di Indonesia menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi masyarakat. Akar dari permasalahan tersebut tak lain merupakan tingginya aktivitas manusia di luar rumah menggunakan berbagai macam alat transportasi berbahan bakar hingga mengakibatkan emisi gas rumah kaca. Kebijakan lockdown nyatanya menjadi cara bagi bumi untuk dapat melakukan homeostatis hingga mampu menurunkan angka emisi gas CO2 sebanyak 17% di tahun 2020. Pandemi COVID-19 memberikan kesempatan untuk tumbuh lebih baik bagi flora dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi satwa. Tak hanya itu, pandemi juga memperbaiki komponen abiotik di alam semesta, sekaligus memperbaiki pola ekologi manusia dengan lingkungannya. Pemahaman terhadap fakta positif tersebut perlu diterapkan oleh para warga untuk mengatasi berbagai isu negatif yang muncul di tengah kecarut-marutan wabah coronavirus di Indonesia. Menilik pada fenomena perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, pembuatan poster, video singkat, infografis, bahkan pesan singkat diperlukan untuk menumbuhkan minat terhadap kecerdasan ekologis terkhususnya di masa pandemi. Analisis terkait media sosial menjadi fasilitator
dapat dipertimbangkan dengan melihat pada sasaran kegiatan yang akan dilakukan. Contoh-contoh untuk kegiatan tersebut yaitu e-learning, televisi edukatif, konten media sosial, poster edukatif.